Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk materi hari ini Bapak akan mengulas materi yang sudah disampaikan dulu ya, yaitu tentang zakat. Yang pertama, pengertian zakat atau definisi zakat. Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Sekali lagi, zakat artinya adalah tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Zakat juga dapat diartikan yang berarti membersihkan atau mensucikan atau menyucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalil kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dalam kaidah ilmu fikih yang namanya fi'il amr, yang namanya perintah, itu hukumnya wajib. Al aslu fil amri lil wujubi. Al aslu fil amri lil wujubi. Jadi di sini wa atuz zakata perintah ya, itu tunaikanlah zakat. Itu kata perintah. Wa atuz zakata, wa atuz zakata itu perintah, kata perintah. Maka hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Lalu yang kedua, rukun zakat. Rukun zakat adalah hal-hal yang terdapat dalam ibadah zakat yang jika ditinggalkan maka zakatnya menjadi tidak terlaksana atau tidak sah. Adapun rukun-rukun zakat adalah yang pertama niat, ya. Yang kedua adanya pemberi zakat yang disebut dengan muzaki. Yang ketiga adanya penerima zakat yang disebut mustahik. Dan yang keempat adanya barang yang dizakatkan. Lalu syarat wajib zakat, yaitu hal-hal yang harus ada pada seseorang sehingga ia dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Syarat wajib zakat berada di luar ibadah zakat itu sendiri. Syarat wajib zakat yaitu yang pertama muslim. Jadi orang Islam, orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua berakal, ya. Berarti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah tidak berakal atau gila. Kalau ngaku berakal maka harus mau mengeluarkan zakat.
Yang ketiga balig. Yang keempat memiliki harta yang mencapai nisab, ya. Lalu berikutnya yaitu 8 golongan penerima zakat. 8 golongan penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sampai-sampai tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Ya. Yang kedua miskin, yaitu orang yang punya harta namun tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Yang ketiga amil, yaitu petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan memerlukan bantuan untuk menguatkan keimanannya dan ibadahnya. Yang kelima hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya, namun golongan ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, ya. Kalau budak ini, hamba sahaya ini adanya di zaman dulu, zamannya jahiliyah. Kalau sekarang mah tidak ada, sudah tidak ada orang yang statusnya hamba sahaya, tidak ada sekarang. Yang berikutnya gorimin, yaitu mereka yang terlilit hutang karena kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kehormatannya. Gorimin ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu orang yang meminjam uang untuk menghindari fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan. Yang kedua, orang yang meminjam uang untuk keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk keperluan yang dibolehkan syariat. Yang ketiga, orang yang meminjam uang karena tanggungan seperti para pengurus masjid, madrasah atau pesantren yang memerlukan biaya operasional masjid, madrasah atau pesantren. Yang ke-7 fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik berdakwah, berjihad dan sebagainya. Fisabilillah ini juga termasuk orang yang sedang yang pesantren, orang yang sedang pesantren itu juga bisa disebut fisabilillah, ya, karena sedang berjihad untuk mencari ilmu. Yang berikutnya ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya perjalanan dan perjalanannya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, karena ini hanya mengulas, ya, karena materi ini sudah pernah Bapak sampaikan. Tolong untuk kalian simak dan silakan kalian tulis, yaitu 8 golongan penerima zakat, ya. Tulis 8 golongan tersebut dan artinya apa, ditulis di buku, ya, nanti dikirimkan. Di antaranya yang 8 golongan ini fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Dicukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.